siang hari ini kita boleh ada untuk menyajikan satu kebenaran firman, ya. Kebetulan saat ini kita ada keterbatasan untuk multimedia juga karena Bapak Andreas boleh berkenan belum tidak bisa hadir, ya. Tetapi saya percaya bahwa semangat dan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini akan tetap sama dalam keadaan apapun juga. Siang hari ini Bapak Ibu, kita ada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita ada dalam satu tema, yaitu tentang self control, atau kita kenal dengan penguasaan diri. Apa Bapak Ibu Saudara katakan? Self control atau penguasaan diri. Sebelah kanan kiri saudara. Self control loh ya. Kita harus bisa menguasai diri. Amin Bapak Ibu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu kita ada dalam satu fenomena yang mungkin menarik di luar sana. Selamat siang Pak Agus. Waduh, sehat selalu bagus. Selalu awet muda. Ini resepnya apa beliau dia? Saya percaya salah satunya dari dulu sampai sekarang saya kenal. Ini sesuai dengan tema khotbah siang hari ini tante ya ini. Apa? Beliau ini selalu punya penguasaan diri yang luar biasa. Apapun ya, pada saat kemarin kalau kita biasa sharing, wah beliau ini selalu istilahnya apa? Memberi kelegaan, selalu memberi semangat. Segala sesuatu selalu tertawa, itu yang selalu saya ingat. Dan hari ini saya ketemu lagi dengan tawa beliau yang tentu menyemangatkan saya. Dan kita semuanya ada dalam satu tema yang kebetulan saya bisa bawakan adalah tentang self control. Bapak Ibu, ada fenomena kalau kita katakan tentang self control atau penguasaan diri. Hari-hari akhir ini di media sana sedang viral. Saya selalu ingin saudara-saudara punya kepekaan untuk belajar tentang keadaan-keadaan yang terjadi. Mungkin saudara masih ingat tentang yang saat ini tengah viral, yang tentu saja sebagai saya yang ada dalam profesi advokat, benar-benar saya merasa prihatin Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi dalam hiruk pikuk dan kegaduhan di luar sana? Ada satu fenomena di dalam berita yang terjadi pada 6 Februari 2025 yang lalu. Kala mana Bapak Ibu Saudara mungkin melihat sekelumit kegaduhan yang terjadi dalam persidangan. Saudara tahu itu persidangan tentang apa? Tentu semua tahu ya Pak Ibu ya. Itu adalah persidangan di mana di sana mempertemukan dua senior saya. Betul Bu ya. Yaitu senior saya Bapak Hotman Paris Hutapea, dan kemudian juga junior saya Bu itu Pak Rasman Arif Nasution, karena dia dilantik tahun 2015 Mas Adi. Saya lebih tuaan Mas, saya 2001 sudah mendapatkan berita acara sumpah. Ya, dan juga apalagi yang Firdaus Oyobu. Wah itu lebih lagi ya, itu adik saya. Ya, artinya angkatannya adik. Kalau usianya mungkin ya tidak. Tapi dalam hal profesi demikian. Apa yang terjadi di luar sana Bapak Ibu? Sungguh-sungguh saya merasa kaget. Karena sejak tahun 2001, hari ini tahun 2025, saya ini tanpa terasa sudah mengemban amanah saya sebagai pengacara, sebagai advokat. Tanpa terasa sudah 24 tahun. Coba rasakan Bu ya. Sudah 2025 saya nggak terasa. Dan saya boleh diberikan saat ini untuk berprofesi 24 tahun yang lalu. Namun satu hal yang sungguh-sungguh istimewa adalah apa yang terjadi dengan fenomena yang kemudian terjadi pada saat sidang yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kala mana salah seorang rekan seprofesi saya, yaitu Saudara Rasman Arif Nasution, dalam hari ini kedudukannya bukan sebagai penasihat hukum pada saat sidang itu, tetapi yang bersangkutan ada di dalam posisi sebagai terdakwa, Bapak Ibu ya. Jadi ini bedanya. Jadi Hotman Paris Hutapea pada saat di dalam sidang itu, dia datang sebagai saksi pelapor karena dugaan pencemaran nama baik, Mas Ari ya. Kita tahu pencemaran nama baik atas apa? Ada satu yang dihembuskan tentang keberadaan satu hubungan yang tidak menyenangkan
yang dituduhkan antara salah seorang sekretaris pribadinya Hotman Paris Hutapea dengan seorang sekretaris oleh saudara Rasman. Ini sebenarnya duduk perkara kasus ini adalah seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, karena perkara ini ternyata sudah sampai kepada persidangan, berarti saudara Rasman ini mau tidak mau posisinya adalah sudah sebagai terdakwa. Hanya saja yang bersangkutan karena menyangkut salah satu pasal, jadi pasal yang ditujukan adalah pasal yang terkait dengan pasal 335, pasal 207 dan pasal 217. Apa itu? Adalah tentang perbuatan tidak menyenangkan. Saudara tahu perbuatan tidak menyenangkan ini ancaman hukumannya di bawah 4 tahun Bapak Ibu ya. Sehingga kenapa di dalam konteks tentang kasus seperti ini orangnya nggak ditahan? Karena hukumannya hanya maksimal 2 tahun 4 bulan. Sehingga yang bersangkutan boleh di luar. Jadi kebijakan penyidik boleh Bu untuk disidang tidak ditahan. Tetapi mungkin dalam kerangka Rasman kemarin melakukan satu tindakan yang mengalami kegaduhan, ada satu pertimbangan tersendiri dari Polda Metro Jaya untuk juga kan kemungkinan melakukan penahanan terhadap saudara Arief Rahman Nasution. Dan satu hal lagi Bapak Ibu ya, satu hal yang menarik, setelah peristiwa di mana terjadi kegaduhan, ada satu catatan yang benar-benar menurut saya lebih dari apa yang dilakukan oleh saudara Arief, adalah apa yang dilakukan oleh Firdaus Oyobo pada saat yang bersangkutan menaiki meja sidang. Bapak Ibu, ini seumur-umur saya luar biasa. Jadi ini meja sidang advokat penasihat hukum itu, dia bisa sampai itu biasanya standarnya tinggi Pak. Ya, jadi itu kalau yang bersangkutan memang tidak berusaha untuk naik, nggak mungkin. Karena pada konferensi pers dikatakan, kok saya tiba-tiba bisa naik ya Bu ya. Kaget dia katanya, kok saya bisa tidak naik, bisa-bisa kok sepatu saya ataupun kaki saya bisa sampai di atas meja. Ini naluri saya sebagai apa? Sebagai jago bela diri katanya ya. Karena saya seorang yang pernah ikut kempo, pernah ikut silat katanya, dan pernah ikut kungfu. Ya, sehingga dikatakan ini naluri. Sehingga saya tiba-tiba nggak tahu kalau kaki saya bisa di atas meja. Bapak, terlepas dari semuanya itu, ada satu hal. Mereka ini kan orang-orang terhormat ya. Dan dikatakan dalam profesi saya Mas, bahwa profesi advokatnya adalah profesi yang officium nobile, katakanlah itu. Apa itu? Adalah profesi yang mulia. Tetapi kita boleh tahu, kalau kita di rapat RT saja di desa sana, tata keramanya lebih daripada orang-orang yang pinter katanya ya. Mereka ini sarjana, mereka ini S2 ya. Rasman bahkan mengaku S3, meskipun kemarin ada sangkalan dari perguruan tingginya ya, bahwa dia pernah mengeluarkan salah satu ijazah S3 daripada Rasman ya. Bapak Ibu, ini adalah berbagai kontroversi. Namun terlepas dari semuanya itu, satu hal yang saudara saya ingin merenung untuk hari ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan penguasaan diri. Kita melihat satu hal di mana satu forum yang seharusnya memang dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan akhlak yang baik, tetapi di sana kita tidak menemukan satu hal yang kita cari. Ya Bapak Ibu ya, orang-orang penegak hukum, orang-orang yang diasah oleh keterampilan emosional, keterampilan logika, dan semuanya dibekali kepada kami ini. Tetapi kalau hasilnya hanya seperti itu, kami rasa kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya Mas. Memalukan sekali. Dan saya dalam hal ini sebagai rekan profesi, tidak dalam hal ini gampang untuk mengatakan bahwa saya secara pribadi sangat malu. Dan ini adalah satu peristiwa, dan semuanya itu ada dalam satu kondisi tentang tema kita siang hari ini. Oleh karenalah saya merenung, itulah perlunya kita tentang apa yang dimaksud dengan penguasaan diri. Bapak Ibu, di dalam kamus bahasa Indonesia, self control atau penguasaan diri dikatakan demikian, bahwa penguasaan diri merupakan kemampuan dan upaya untuk mengatur, untuk membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan yang positif. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya, coba itu. Penguasaan diri merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, untuk membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan
dalam diri untuk menuju kepada tindakan yang positif. Dengan kata lain apa sederhananya Bapak Ibu Saudaraku? Self control atau penguasaan diri berarti bentuk pengendalian emosi dalam diri pribadi kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, kalau pengendalian diri ini apakah hanya merupakan satu kebajikan modern saja, atau sesuatu yang kita kenal di dalam filsafat-filsafat di luar sana? Bapak Ibu mau tahu bahwa ternyata tentang penguasaan diri ini adalah sesuatu perintah yang alkitabiah dan berakar di dalam ajaran. Dan ini banyak nanti kita akan temukan dalam contoh-contoh yang diberikan oleh tokoh-tokoh dalam kitab suci. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya bacakan dalam kitab 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Mari coba kita akan buka bersama. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Demikian firman Tuhan dikatakan, setiap orang yang suka turut serta dalam pertandingan, apa Bapak Ibu? 3, 2, 1 kita katakan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh mahkota yang tidak fana. Amin Bapak Ibu. Jadi ini adalah ibaratnya tentang seseorang yang hidup dalam kehidupan. Seperti kita juga semua ini Bapak Ibu ya. Kita umpamakan kalau kita ini seperti orang yang ikut di dalam olahraga atau boxing atau tinju misalnya Bapak Ibu. Kita mungkin mengingat olahraga ini cukup keras Bapak Ibu ya. Olahraga yang memerlukan satu penguasaan diri, memerlukan sesuatu yang di sini dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal untuk dia bisa mendapatkan prestasi itu. Ya, saudara mana tahu ya? Mungkin ada satu nama yang tidak asing lagi, yaitu seorang anak ajaib yang bernama Mike Tyson. Saudara tahu semuanya ya tentang Mike Tyson, seorang mantan juara kelas berat termuda. Dia katakan bahwa untuk membahas tentang olahraga tinju, dia katakan begini. Ia berbicara tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut. Ternyata dia juga punya rasa takut ya Bu ya. Dan kecemasan sebelum bertanding, serta tekanan mental dalam mempertahankan disiplin dan fokus. Dan dikatakan bahwa Mike Tyson pun mengakui perlunya ketangguhan mental dan kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan di atas ring. Bapak Ibu, untuk mencapai juara, untuk mencapai prestasi, apa yang dilakukan oleh seorang Mike Tyson? Kita akan lihat Bapak Ibu, pukul 4 pagi dia bangun dan Tyson melakukan peregangan dalam waktu lama sebelum melakukan 10 kali sprint Bapak Ibu ya, dan 10 kali lompat kata. Jadi 10 kali sprint itu sprint 100 meter. Ini jam 4 pagi ya Bapak Ibu ya. Saudara jam 4 pagi sudah bangun Mbak Tati? Sudah ya? Amin puji Tuhan. Sudah berdoa langsung? Nah, percaya kalau Pak Agus jam 4 sudah pasti di pasar Pak Agus. Sudah pasti sudah sehat, sudah peregangan, sudah kerja. Betul Pak Agus ya? Sudah siap dengan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan. Amin ya. Kalau pelaut gimana Mas Dari? Jam 4 pagi apa dilakukan? Sudah bangun pasti Mas Dari ya? Sudah bangun jam 4 belum Mas Dari? Belum ya? Belum bangun Mas Dari? Ya? Jam 5 bangunnya Mbak Desi. Berarti ternyata pelaut jam 4 saya pikir dia udah bangun. Ternyata masih tidur juga. Masak? Sudah masak-masak, prepare ya itu ya. Jam 4 pagi loh Jogo ya. Yang sebelah sini. Nah ini jam 4 pagi ngapain? Ya? Kenapa? Nah, ini kebalikan loh Pak Agus nih. Sana jawabannya jam 4 pagi itu baru mau mulai tidur loh Pak. Karena dia kerjanya dari pagi Pak. Dia nggak istirahat mungkin kerjanya, betul ya dia. Kenapa dia baru tidur sama? Karena banyak sekali yang dia kerjakan Bapak Ibu. Tapi saya percaya ya. Kalau bercoba jam 4 pagi baru mau tidur. Enggak juga ya. Sudah bangun tidur ya.
Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau bapak ibu saya, kakak saya sudah masih jam 4, pasti mereka sudah beribadah, Mbak. Pasti mereka sudah siap-siap dengan kesibukan. Pasti ya Mbak ya. Nah, jam 4 pasti sudah sehat nih bapak saya meskipun sudah tua. Kalau anak-anak jam 4 ngapain? Masih tidur lah ya? Mimpi. Ya, masih mimpi ya, masih indah. Betul ya? Nah, Jemli juga sama. Masih ya? Waduh, ini anak-anak semua pasti masih ya, sama itu Bayu, Vincent ya, Cucu ya, jam 4 pagi masih tidur ya. Ini Mike Tyson bangun jam 4 pagi sudah peregangan, sudah 10 kali sprint interval, sudah 10 kali lompat kata, Bapak Ibu ya. Kemudian pukul 4.30 lari sejauh 34 mil, diikuti dengan jalan kaki sejauh 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilo kan. Jadi kalau dia katakan di sini lari sejauh 34 mil itu berarti sekitar 5,6 kilo. Iya, itu setiap hari loh. Diikuti jalan kaki sejauh 1 mil, Bu Joko. Jadi dia paling tidak 7 sampai 8 kilo. Itu jam 4.30. Jam 5.30 mandi, kemudian dia kembali tidur. Nanti boleh dicontoh ya, ini Mike Tyson barangkali bisa jadi juara dunia. Ya, 05.30 mandi dan kembali tidur. Dia tidur 10.30 bangun, 10 pagi bangun, sekali lagi untuk menyantap oatmeal dan sarapan ditemani susu. Jadi jam 10 pagi dia bangun itu, dia hanya makan oatmeal dan sarapan dengan minum susu. Jam 12 siang, ini dia keterampilan dan latihan diri. Tyson biasanya akan bertanding 10 ronde. Jadi dia akan melakukan kegiatan untuk berlatih tanding. Itu selama 10 ronde dan ini dilakukan jam 12 siang. Kalau kita makan siang gitu ya, jam 12 dia berlatih 10 ronde. Ya, 10 ronde. Kemudian ini jam 14 setelah latih tanding, jadi 2 jam dia. Setelah berlatih tanding, makanan yang disajikan adalah ayam dan nasi atau steak dan pasta dengan sedikit jus buah. Bapak Ibu, jam 3 sore ini lebih banyak keterampilan dan latihan diri selama 45 menit hingga 1 jam. Dilanjutkan dengan 1 jam bersepeda statis, Bu Joko. Ya, 1 jam bersepeda statis. Sampai 2 jam pukul 17, ini latihan kalistenik. Itu squatnya 2000 kali Mas Hari. Squatnya 2000 kali, setupnya 2500 kali. Setup 2500 kali. Kemudian dips 500-800 kali, push up-nya 500 kali. Kemudian dia seruk 500 kali dengan barbel dan neck board untuk menguatkan otot-otot daripada leher. Ini 10 menit dengan barbel 5-10 kilo. Bapak Ibu, 2500, 2000 kali squat, 2500 set up. Coba bayangkan. Kemudian jam 7 dia makan malam, Bapak Ibu. Apa? Menunya ayam dan nasi atau steak dan pasta, biasanya juga dengan jus jeruk. 30 sampai 45 menit dia bersepeda statis lagi. Jadi setengah 9 malam. Sampai 21.30 waktunya tidur. Ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang juara dunia. Ya, Bapak Ibu tahu kira-kira hal seperti ini dilakukan untuk menguasai diri tidak? Betul ya? Menguasai diri. Lebih baik kita kalau nggak menguasai, enak kita tidur atau nongkrong atau kongko. Kalau orang kita ngopi atau wedangan di warung kopi saja. Betul ya Tante ya? Tapi ini banyak sekali hal yang harus dikuasai. Tetapi apa yang dilakukan adalah untuk mencapai satu mahkota atau prestasi yang dikatakan fun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam latihan rohani pun akan sama. Tetapi ini memberikan manfaat untuk sesuatu yang tidak fana, yaitu kehidupan yang kekal dalam kehidupan bersama, berakar dan bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keutamaan mengenai pengendalian diri dalam kitab suci adalah sesuatu yang akan menuntut orang beriman seperti kita. Untuk apa? Untuk melewati pencobaan dan godaan. Pengendalian diri merupakan mandat daripada Tuhan yang membentuk karakter dan kehidupan kita kelak nantinya. Sehingga siang hari ini kita boleh belajar tentang sesuatu yang terjadi dan diajarkan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 39, ini ada satu kisah yang tentu saudara tidak asing lagi, yaitu mengenai kehidupan Yusuf di Mesir. Kisah Yusuf di Mesir merupakan bukti kuat tentang pengendalian diri, yaitu ketika istri Potifar, betul Bapak Ibu, mencoba untuk merayu Yusuf.
untuk merayu dia, untuk dia diajak masuk untuk tidur bersama. Apa yang dikatakan oleh Yusuf di dalam Kejadian 39 dan 9? Dikatakan demikian, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, penolakan ini, penolakan daripada Yusuf ini menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap integritas dan standar Allah. Bahkan kalamanya dia digoda oleh sesuatu godaan yang sepertinya sulit untuk ditampik, ya Bapak Ibu ya, dalam keadaan seperti itu. Namun tegas dikatakan di sini, seorang Yusuf mengatakan bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kemudian di dalam Daniel 1 ayat 12, saudara ingat ketika Daniel dibawa dan ditawan di Babel, di mana dia pada saat itu ditawari untuk bersama-sama dengan penasihat raja yang lain, untuk dia boleh beroleh yang terbaik tentang makanan dan minuman. Saudara tahu bahwa kalau mana dia katakan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan lezat milik raja, sehingga dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 12, ia meminta sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Bapak Ibu, ini adalah menjadi contoh disiplin dalam hal makanan yang menghormati Allah di atas kemewahan kerajaan. Tindakan pengendalian ini menonjolkan dedikasinya untuk mematuhi hukum-hukum iman, bahkan di negeri asing yang sebenarnya memberikan dia fasilitas yang dia sebenarnya tidak perlu untuk menolak. Saudara sekalian dikasih Tuhan, contoh-contoh di dalam Alkitab tersebut menyingkapkan dampak yang mendalam dari pengendalian diri dalam menghadapi tantangan dan kehidupan. Saudara buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita akan buka. Saya minta kalau saudara-saudara yang pegang, sudah ada yang ketemu, silahkan kita akan baca bersama Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya ke 23. Silahkan Bapak Ibu yang sudah ketemu, adik-adik sekalian, silahkan bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan di dalam pesan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Silahkan Bu Yani. Tetapi buah roh ialah kasih, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, kekuasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal yang tidak menentang hal-hal. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tetapi buah roh ialah, mari kita sama-sama. Yang pertama kasih, kemudian sukacita, yang kemudian damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemudian kemurahan, kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ini yang terakhir, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah cukup jelas ya, bahwa penguasaan diri ini adalah sesuatu yang ada di dalam buah roh. Ya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang tercantum di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak konsekuensi dari kurangnya pengendalian diri. Ya. Ada banyak kejatuhan yang terjadi dalam kehidupan yang semuanya adalah karena penguasaan diri. Termasuk apa yang tadi saya ceritakan pada cerita-cerita tentang rekan seprofesi saya di awal. Apa yang terjadi dengan kegaduhan itu? Apa yang menjadi konsekuensi daripada penguasaan diri yang ternyata tidak dia lakukan? Mungkin dia sudah berkarir cukup lama, sudah cukup punya reputasi yang baik, betul ya? Dua-duanya sudah dikenal sebagai pengacara publik, dan saya kira dua-duanya juga sudah meraih kesejahteraan dalam hidup lewat profesi-profesi yang mereka geluti. Namun yang terjadi apa Bapak Ibu? Tanggal 14 Februari
dan tanggal 17 Februari, dan ada 2 surat keputusan yang muncul untuk mereka. Yang pertama adalah untuk Saudara Rasman Arif Nasution, ini dari Pengadilan Tinggi Ambon, yang menyatakan bahwa status dari berita acara sumpah yang merupakan satu senjata utama untuk profesi saya, Mbak. Kalau saya sidang, kalau saya tidak bisa menunjukkan 2 hal, Mbak, maka saya akan diminta keluar sidang. Yang pertama apa? Kartu tanda pengenal advokat atau KTPA. Itu yang pertama. Pasti hakim akan minta. Yang kedua, Bu, adalah berita acara sumpah. Apa itu? Sebagai bukti etika profesi saya, karena itu merupakan satu bukti yang mengesahkan saya untuk berdiri di hadapan sidang dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Jadi kalau saya tahun 2001 mendapatkan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Kala itu Bapak Ibu, dengan berita acara sumpah itu, saya bisa bersidang di seluruh kawasan Jawa Tengah saja. Dan saya perlu waktu mungkin 5-10 tahun untuk saya bisa meningkat menjadi advokat. Sehingga dengan profesi advokat, saya bisa bersidang dimanapun. Apa yang terjadi dengan Rasman? Dengan pembekuan sampai waktu yang tidak terhingga waktunya, artinya apa? Yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan profesinya di muka pengadilan. Dan juga kemudian Firdaus Oyobo, 2 hari kemudian Pengadilan Tinggi Banten juga membekukan berita acara sumpah daripada Firdaus Oyobo. Artinya Bapak Ibu, bahwa kedua-duanya sudah tidak bisa lagi untuk berprofesi. Artinya mereka sudah tidak bisa lagi untuk bisa disebut dalam profesi officium nobile ini atau profesi yang mulia ini, sehingga yang bersangkutan sangatlah mengalami banyak kerugian Bapak Ibu. Tetapi ini adalah satu contoh di mana satu konsekuensi dari kurangnya pengendalian diri ini terjadi dalam satu kehidupan. Mungkin Bapak Ibu Saudara saya juga pernah yang mengalami, Bu, ya, satu hal tindakan atau perkataan atau letupan emosi atau satu keputusan langkah, baik di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, atau dimanapun kita berada. Saya mengingatkan, tentu kita semuanya pernah mengalami hal-hal yang kelepasan di dalam emosional. Siang hari ini saya mengingatkan kembali tentang makna daripada self-control ini, makna daripada pentingnya kita untuk menguasai diri. Sabar guys, emosinya jangan sampai kita keluar satu perkataan. Betul? Karena satu perkataan dalam kondisi emosional, maka ini bisa saja merupakan satu doa yang didengar oleh Tuhan. Sehingga hati-hati pada saat saudara tidak bisa melakukan penguasaan diri. Karena di sana ada perkataan, ada tindakan, ada satu pengambilan keputusan yang baru nanti akan kita sadari di kemudian hari. Tetapi semuanya kalau sudah terjadi, itu tidak mampu lagi untuk kita kembalikan pada keadaan awal. Amin Bapak Ibu. Jambret kanan kiri. Ayo kita self control. Ayo kita harus bisa menguasai diri. Jangan mudah emosi, ya Bu ya. Sing sabar semuanya ya, supaya semuanya Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kita. Berkemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, apa sih yang ada di dalam pelajaran Injil, di dalam kehidupan tentang teladan Yesus, tentang pengendalian diri? Ada 2 hal dalam pelajaran mengenai teladan Yesus tentang pengendalian diri Bapak Ibu. Yang pertama adalah terjadi di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam kisah ini Bapak Ibu adalah sebuah kisah mengenai bagaimana Tuhan ada di dalam satu pencobaan di dalam padang gurun. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, mari kita akan melihat
Bagaimana teladan Tuhan Yesus? Kita akan buka bersama dalam kitab Matius 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Saya bacakan bersama-sama dan renungkanlah. Bapak Ibu, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi dikatakan di ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada iblis kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9 katakan, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ayat yang ke-11 ditutup, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah contoh mengenai yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus. Teladan dalam kehidupan Yesus. Pada saat setan menggoda Yesus banyak 3 kali, dan dia menawarkan berbagai hal tentang makanan, tentang kekuatan dan kemewahan dunia, dan kesempatan untuk membuktikan keilahiannya. Setiap kali Yesus menanggapi bukan dengan kata-katanya sendiri, tetapi dengan kitab suci, dengan mengatakan ada tertulis, dan mengutip firman. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ini bukan hanya tentang mengatakan tidak, tetapi tentang mengetahui mengapa kita mengatakan tidak, dan memiliki firman Tuhan sebagai dasar daripada penolakan kita. Pertanyaannya, kalau kita tidak rajin untuk merenungkan dan membaca Alkitab, bagaimana kita tahu bahwa kita punya respon untuk melakukan penolakan terhadap godaan-godaan duniawi yang ada di luar sana? Amin Bapak Ibu. Yang kedua, satu pelajaran yang luar biasa datang dari Yesus adalah di dalam kitab Lukas 22. Kita akan buka Bapak Ibu, ya. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-63 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Ini adalah tentang kemampuan Yesus untuk tetap tenang di dalam provokasi. Amin. Dikatakan di sini Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Ayat 63 dikatakan, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Ayat yang ke-64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu,
namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semuanya, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ini adalah satu contoh Bapak Ibu mengenai apa? Mengenai satu bentuk provokasi. Menanggapi provokasi dengan tenang. Pernahkah saudara mengalami provokasi? Tahu ya artinya provokasi? Siapa yang pernah mengalami provokasi? Tiba-tiba dalam satu kesempatan dimanapun saudara berada, dalam pekerjaan pelayanan di gereja dimanapun, mungkin ada satu kesalahan kecil yang kau lakukan, atau satu kesalahan yang sebenarnya engkau tidak akan sebenarnya engkau mau ingin lakukan. Tapi tiba-tiba saudara dikatakan, gimana tuh Bu ini? Oh sudah latihan kayak begitu. Ya, masa itu kemarin itu sudah lama kita sudah berlatih. Harusnya jadi main seperti itu dong. Masa kemarin sudah kita latihan paduan suara sudah berhari-hari. Ya, kalau begitu besok nggak usah lagi ikut lah. Kenapa? Sudah latihan berkali-kali. Percuma saya melatih. Masih banyak nih orang lain yang bisa menggantikan ibu. Sebenarnya yang lain sudah banyak yang juga ingin ikut. Tapi kenapa saya memberi kebijakan kepada ibu untuk ikut? Tapi sekarang sungguh-sungguh itu mengecewakan saya. Betul tidak? Ibu itu benar-benar memalukan sekali. Mempermalukan saya sebagai pelatih yang sudah kredibel di gereja ini. Pernah Bu terjadi seperti itu? Ya dalam contoh yang lain. Artinya saya hanya memberi satu bentuk. Itulah yang dinamakan dengan provokasi. Saya percaya Bapak Ibu, baik sekarang ataupun dulu pernah. Dan bila itu terjadi dalam kehidupan Anda, adik-adik sekalian ya, dalam pekerjaan, dalam lingkungan apapun, mungkin bos kita sering ngomong gak enak, Clara ya, mungkin gitu ya. Ini yang dinamakan dengan provokasi. Di sekolah, guru-guru yang mungkin agak killer, sering dia mengucapkan kata-kata yang provokatif. Saya percaya adik-adik yang saat ini menempuh kuliah sekolah juga akan dan mungkin pernah terjadi hal yang sama. Apalagi di lingkungan seperti Mas Hari. Wah, lingkungan yang luar biasa Mas ya. Kedisiplinan tinggi. Kalau itu sudah makanan sehari-hari. Kalau semuanya kita pandang sebagai hal yang provokatif, maka semuanya kita akan tidak terlatih dari sisi mental dan profesionalitas kita. Siang hari ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengingatkan ada teladan yang luar biasa. Yang pertama adalah jangan kita tergoyah oleh godaan. Yang kedua, kita harus mampu untuk menanggapi setiap provokasi yang timbul dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dimanapun saja dengan hati yang tenang. Sebelah kanan kiri, meskipun provokasi tetap tenang, tetap senyum, tetap sukacita. Amin Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, siang hari ini adik-adik sekalian, strateginya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pengendalian diri yang ada pada kita? Yang pertama Bapak Ibu, perlunya kehidupan doa dan meditasi. Tidak hanya doa saja, doa dan meditasi. Tetapi bukan meditasi ala sebelah. Mungkin kita mengenal meditasi yoga, maaf ya, atau meditasi secara kejawen. Mungkin di sana sambil kungkum Mas Ari ya. Kita perlu tempat mungkin yang agak sepi. Perlunya kepengging misalnya gitu ya. Sampai di sana kademen Om Agus. Oras itu meditasi. Betul ya? Apa? Masuk angin. Ya, malah sampai di sana nggak jadi meditasi, malah enek aja. Bakar jantan nanti karo wedan jahe. Betul ya Om Maksud ya? Bagus ya? Pernah kepengging Om? Meditasi? Enggak pernah ya? Meditasi. Dulu saya sering Bapak Ibu yang ikut teman-teman, jadi saya bisa cerita.
Jadi di sana itu doa dan meditasi. Tapi siang hari ini doa dan meditasi kita adalah cukup masuk ke dalam kamar, kunci pintu kamarmu, dan engkau duduk diam. Engkau boleh puji memuliakan nama Tuhan. Engkau boleh baca Alkitab sebentar, dan kemudian engkau boleh berdoa. Dan sesudah itu engkau boleh duduk diam. Engkau boleh menenangkan hati, roh, dan pikiranmu, dan engkau boleh mencari apa yang saat itu Tuhan boleh mengalir di dalam kuasa, mengalir di dalam hati nurani kita, mengalir di dalam segala rohani kita, hati kita yang terdalam. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal ini? Amin. Secara pribadi mungkin jarang ya, hanya kalau ada masalah Pak Joko. Biasanya saya selalu meditasi, nggak cuma 1 jam 2 jam, mungkin dari sore sampai pagi. Meditasi itu nggak meditasi, ketiduran Mbak itu. Kemudian yang kedua kita katakan peran doa dan meditasi. Ini ada di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Ya, dikatakan demikian Bapak Ibu, Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke 7 menjadi dasar yang pertama tentang strategi untuk mengembangkan pengendalian diri melalui peran doa dan meditasi. Dikatakan demikian di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini jadi yang pertama ya Bapak Ibu ya, lakukan doa dan meditasi dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah, ini yang penting Bapak Ibu ya, saya setuju, pentingnya komunitas dan akuntabilitas yang tepat. Artinya apa? Tidak seorang pun harus menjalani perjalanan imannya sendirian Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa pentingnya komunitas untuk mengembangkan pengendalian diri. Kalau kita sudah ada di dalam kondisi-kondisi, kita sudah berdoa, bermeditasi, kita sudah mulai untuk tumbuh dalam kehidupan baru, tetapi kita salah masuk di dalam lingkungan dan komunitas, maka kita pun juga tidak akan bisa mendapatkan energi yang dikatakan itu. Jadi siang hari ini, pilihlah komunitas, akuntabilitas yang tepat untuk saudara boleh bisa ada dalam latihan untuk pengendalian diri. Betul ya Bapak Ibu ya? Mungkin kita melihat saat ini yang terjadi kegaduhan di Jogja. Kalau mana di sana ada tantangan terbuka dari satu etnis Madura kepada etnis Papua. Saudara mendengar? Ini nggak dengar Mbak Alia. Jadi ini adalah karena apa Mbak Desi? Ini tentang fenomena viralnya warung Madura. Jadi warung Madura itu kan 24 jam. Kalau di Jogja kan kehidupan daripada mereka itu kan karena anak muda kan sampai malam. Terutama anak-anak Papua. Saya tahu, saya punya teman dari timur dari Papua. Mereka itu benar-benar kalau siang malah tidur ya. Tapi kalau malam mereka melayang kemana-mana maksudnya. Ini yang nggak bagusnya, maaf ya, bukan karena soal etis, tapi memang betul. Dan biasanya kalau mereka sering melakukan hal-hal yang tercela dengan sering minum keras, mereka mabuk, waduh resek banget. Betul. Jadi pada saat itu ada beberapa komunitas mahasiswa yang sering dia datang ke warung Madura, tapi dia nggak bayar guys. Jadi dia ngambil rokok nggak bayar, dia beli ini apa nggak bayar Mbak Adesi. Jadi ini benar-benar akhirnya agak geram juga. Ya, sehingga akhirnya komunitas Madura ini mereka bersatu. Mereka ada dalam forum dan mereka secara prinsip mengambil langkah problem solvingnya sendiri. Apa? Memberikan undangan terbuka. Untuk apa Bapak Ibu? Melakukan tantangan carok. Tahu gak carok? Ya. Tahu ya? Ya, itu adalah duel 1 lawan 1 atau berkelompok tapi dengan senjata. Sampai mati loh Mas Adi. Ya. Ini adalah satu fenomena Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mereka untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Pertanyaannya gini Mbak Is ya. Nah kalau kita ini sudah berdoa, kita sudah bermeditasi, kita sudah ingin jadi anak Tuhan yang baik, betul ya? Kemudian kita juga ada dalam komunitas, kebetulan kita hobbing sama teman-teman Madura. Kira-kira kondisi emosional kita akan seperti apa Bapak Ibu? Oh itu sedikit-sedikit pokoknya penyelesaiannya carok. Udah ya, nggak ada lagi atau pendekatan-pendekatan seperti apa kekeluargaan, kehangatan, nggak ada lagi. Ya, dia bilang kami tantang terbuka. Ya, 1 lawan 1 atau bersama-sama.
Karena kalau orang sudah berani melakukan tantangan carok, maka di sana harus ada satu jiwa yang melayang pada saat pertempuran atau pertarungan terjadi. Itu yang terjadi, Mbak. Jadi, saya menghimbau dalam lingkungan seperti itu. Saudara bertumbuh di dalam lingkungan kehidupan pelayanan gereja, dimanapun saudara berada. Pengendalian diri, pengaruh komunitas, akuntabilitas, lingkungan, itu sangat berpengaruh untuk mendukung saudara dan saya boleh bertumbuh di dalam latihan atau pengendalian diri. Seperti tertulis di dalam ayat terakhir ini, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat ke-25. Mari Bapak Ibu, ini adalah ayat yang terakhir, ya. Demikian dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Melalui kehidupan Yusuf, melalui kehidupan Daniel, melalui keteladanan Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat kuasa transformatif dari pengendalian diri ini dan perannya yang sangat penting di dalam perjalanan rohani kita. Ingat ya, bahwa mengembangkan buah roh ini bukan hanya tentang disiplin pribadi, tetapi tentang memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, dengan berdoa dan meditasi, mendalami kitab suci, dan mengelilingi diri kita dengan komunitas yang membuat kita bertanggung jawab, kita tidak hanya mempraktekkan pengendalian diri, tetapi kita juga mengundang Tuhan untuk bekerja dalam diri kita, untuk membentuk keinginan kita agar sesuai dengan keinginannya. Amin. Bapak Ibu, marilah siang hari ini saya mengingatkan satu buah roh yang terakhir di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh yang terakhir itu adalah satu hal yang terpenting untuk tumbuhnya buah-buah yang lain. Satu hal yang kecil, tetapi ini sangat berarti dalam kehidupan pekerjaan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.